Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan bergabung di channel ini. Sekedar mengingat kan. Jangan sungkan untuk tekan tombol subscribe. Tekan tombol jempol. Tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Tertanda, Ursha Joe, okay? Iya, dari hati Ya, juga. saya mau menanggapi ini buruan kecil saya ya, Edis. Oke, buruan kecil. Jadi begini, buruan kecil. Jadi jangan katakan bahwa produk Islam itu adalah produk fiktif, produk replika, produk imitan. Kita bisa uji sekarang mana yang kitab suci yang dianggap wahyu Tuhan, yang dianggap produk Tuhan, dan mana yang kitab manusia. Ya, yang terindikasi bahwa kitab itu adalah kitab imitan, kitab duplikat, kitab replika, wahyunya itu wahyu KW. Berdasarkan apa? Asumsi, penelitian, riset, observasi, investigasi, khayalan. Kan begitu? Berbeda. Jangan tandingkan Allah Ta'ala. Tidak ada satu kali pun firman Allah itu yang datang dari penilaian baginda Nabi. Tidak ada. Datang dari buah pikir baginda Nabi. Tidak ada. Datang dari investigasi Nabi. Tidak ada. Perkataan itu tidak ditambah dan tidak dikurangi oleh baginda Nabi. Sebagaimana apa yang dia terima, itulah yang dia sampaikan. Tapi saya jadi perhatikan ya, ikan meledak ya. Perhatikan ya. Di dalam surah Al-Baqarah 79, tadi saya baca begini. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah. Artinya mereka mengaku ini dari Tuhan, ini dari Tuhan, ini dari Tuhan. Sekarang saya tanya, pengakuan rasul-rasul kalian itu, salah satunya adalah Rasul Paulus. Itu datang dari mana? Kalau bukan klaimnya itu, dia bukan didatangi oleh malaikat, dia bukan didatangi oleh Yesus lalu kemudian diajarkan atau diingatkan firman-firman Tuhan. Tidak, pasti datang dari roh-roh itu. Dan ditambah lagi berdasarkan apa? Berdasarkan ingatannya, berdasarkan analisanya, berdasarkan buah pikirnya. Itu kitab yang disebut dengan kitab suci, kitab wahyu. Itu kalian sendiri mengakui. Kalian sendiri mengakui bahwa Bible itu tidak murni wahyu Tuhan. Ada sejarah di situ. Jelas itu kalian mengakui sendiri. Maka akan terlihat mana produk Tuhan, mana produk manusia. Dan faktanya produk Tuhan ini melahirkan satu produk yang bisa membawa perdamaian. Sehingga tokoh-tokoh umat Islam ini diberikan penghargaan Nobel. Edis, catat itu. Catat itu. Ya, kalau Anda bicara soal negara-negara yang penuh dengan konflik, Anda juga harus melakukan pendekatan politik. Apa? Ada intervensi apa itu? Kenapa terjadi itu? Kenapa ada gesekan? Kenapa ada perperangan di situ? Itu kembali lagi kepada aturan-aturan yang bersifat apa? Prinsipil, aturan yang bersifat partikular, aturan yang bersifat lokalistik, aturan yang bersifat internasional. Tetapi yang kita bahas di sini bagaimana dengan negara-negara yang menerapkan hukum syariat Islam? Ada berapa negara yang melakukan terapan hukum Islam? Ada berapa negara? Kan begitu. Arab Saudi, Iran, Qatar, dan lain sebagainya. Kita melihat angka kriminal di situ. Jangan bicara soal perang-perangnya. Begitu. Ya, jadi ini dua orang ini lain kali kalau mau berbicara boleh pede, boleh percaya diri, boleh lantang, tetapi asal dasarnya jelas. Ini sudah dasarnya jelas, ingatannya lemah, narasi yang dibangun juga enggak ngerti apa yang diucapkan. Edis pun begitu, saya kira samudera ternyata semata kaki, saya kira berisi ternyata kosongan. Jujur saja saya bilang begitu. Coba buat saya dulu terpancing dengan adanya dialog ini bahwa Islam itu memang produk yang gagal. Saya akan tertarik kalau Anda bisa membuktikan itu. Ya. Tetapi kalau Kristen adalah produk yang gagal, saya punya jutaan alasan kenapa Kristen dianggap produk yang gagal. Silakan yang lain. Ustadz Sugi, silakan. Silakan Ustadz Sugi, nanti baru Ustadz Alif. Silakan Ustadz Sugi. Satu sesi ini aku nyimak dulu aja. Saya tanggapi, maaf ya saya direpot tadi. Nah, kebodohan Edis nih. Sejak kapan agama memproduksi teknologi? Produksi HP dan sebagainya itu sejak kapan?
Agama, produk agama itu bagaimana manusia itu menjadi baik dunia dan akhirat. Itu produknya agama. Jangan nyembah manusia, itu produk agama. Nah kalau HP itu produk pabrik, bos. Anda bangga orang-orang Kristen bisa memproduksi HP ya. Jadi jangan kait-kaitkan agama dengan teknologi, TV, mobil dan sebagainya, nggak nyambung. Ateis tanpa Tuhan pun bisa bikin itu. Gitu loh. Coba deh tunjukkan hukum Kristen mana yang bisa dilakukan sekarang. Ini kan orang-orangnya berarti mengamalkan kitabnya. Gitu loh ya. Jadi bukti, jangan cuma ngomong doang ya. Oke, terima kasih, itu saja. Silakan yang yang lain. Ustadz Alif silakan kalau ada yang mau ditambahkan. Saya tidak panjang lebar sih karena sudah muslim semua dari tadi dan baru gabung juga, dan memang tadi mengenai menyinggung surat An-Nisa itu sebenarnya jelas di kalimat akhir ayat juga dikatakan yaj'alallahu lahunna sabila, atau sampai istilahnya Allah memberikan jalan yang lain. Makanya Allah memberikan aturan-aturan. Sebelumnya belum ada aturan bagaimana cara menghakimi ketika ada pelaku zina, itu pun diterapkan hukum itu setelah ada saksi 4 di situ aturannya. Dan ini bagus, di Islam itu ada aturannya tegas dan memang bisa diterapkan gitu. Nah kalau ketika agama sebelah memang tidak ada aturan lagi, dia aturannya mengikuti hukum pemerintah. Makanya kalau hukum pemerintahnya itu adalah hukum Islam, ya dia harus nebeng aturannya seperti yang ada di dalam Islam itu sendiri. Mungkin itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Ustadz Alif. Silakan, dari habis ini saya nggak ikut karena sudah ada 3 muslim, saya cuma mengarahkan. Silakan dari pihak Kristen. Terserah mau Haleluya dulu atau Edis dulu. Silakan. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya sama Farhan, kan simpel aja. Farhan, coba sebutkan dari ujung rambut kepala sampai ujung jari kakimu itu apa temuan Islam. Sampai sekarang, nggak sampai sekarang sih, sampai kiamat Farhan tidak akan bisa menyebutkan gitu loh. Ya, jadi simpel aja kok cara membuktikannya ya. Dan terus tadi lari kejang-kejang kemana-mana, terus Farhan buka juga dari web-web yang bahasa Inggris yang Farhan sama sekali nggak ngerti ya. Jadi yang mau saya bilang begini, Farhan itu mengutip atau melihat-lihat sesuatu yang dia nggak tahu gitu loh. Dia tadi menyinggung masalah 11 clock ya. Itu nggak ada sangkut pautnya dengan jam yang dipakai Farhan itu. Ya. 11 clock itu adalah jam air. Coba Farhan saya tanya, apa jamnya itu jam air? Jam-jam kayak gitu, jam-jam jadul, jam tahan air, kuno begitu. Ini jam tahan air, Jis. Sorry, ini belinya di Inggris. Jam tahan air. Langsung. Ya, tahan air. Langsung dipotong kan? Kamu kan katanya kan enggak tahan air. langsung dipotong lagi nih sama Farhan. Oke, silakan. Ini bahaya kalau saya ngomong ini memang. Oh, enggak. Jadi lucu. Jadi begini Farhan ya. Jadi pertama-tama kalau kamu membaca sesuatu apalagi tidak dalam bahasa Indonesia, kamu tidak ngerti artinya, ya jangan memalukan diri lah. Ya. Yang kamu bilang tadi itu Ismail Al-Jazari itu penemu jam gajah itu jam air. Gitu loh. Cuman kamu nggak tahu itu kan situsnya bahasa Inggris, kamu pun nggak ngerti bahasa Inggris, ya kan? Astagfirullahaladzim. Nah, kemudian Centerpiece of the extension of the Primetri High Replica of langsung. Silakan lanjut. Nanti saya kasih arti. Saya artikan. Iya. Kamu ngomong nggak, saya nggak bisa bahasa Inggris. Lanjut. Jadi begini Farhan. Kalau klaimmu bahwa dasar dari jam itu sudah ditemukan oleh umat muslim, kemudian orang Kristen meneruskan, itu nggak nyambung. Coba dulu orang tuh pakai jam matahari Farhan, atau pakai jam pasir. Coba jam tangan yang kamu pakai itu ada nggak dasarnya dari pasir atau dari matahari? Nggak ada. Itu murni jam digital yang dasarnya sama sekali beda dengan apa yang kamu ceritakan. Gitu loh, nggak nyambung. Gitu loh, sama dengan parutan kelapa di tempat kita ini, parut dipakai ini sama parutan mesin, nggak nyambung itu. Dasarnya beda, gitu. Sistem kerjanya beda. Sudah beda 180 derajat. Gitu loh. Makanya tadi tantangannya sama kamu, tolong sebutkan penemuan dari agamamu yang kita pakai sekarang. Nol, Farhan. Nggak ada.
gitu loh, nggak ada nilainya gitu loh, nggak ada sumbangsihnya terhadap dunia itu, nggak ada. Kristen apa Nihil. Kristen dis? Coba sebutkan Gitu. yang Kristen dis dari Nah, kemudian- produk dari Kristen udah apa dis? kejang Dari lagi, agama kan? Kristen dis. Udah kejang lagi nih, belum Enggak, biar fair. Coba tunjukkan dia dari Kristen apa ngomong dis? nggak Yang ada saya berasal dari potong, Bible. ya kan? Yang dari Bible apa dis? Silakan Kalau dis. mereka ngomong nggak ada yang saya Yang dari Bible apa dis? Kalau saya ngomong pokoknya bahaya pokoknya. Pokoknya kalau saya ngomong harus dipotong. Kalau nggak dipotong bahaya. Oke, habis nanti kalau sama aku habis ini dis. Bahaya pokoknya kalau saya nggak dipotong. Oke, silakan lanjut. Iya, habis kalau sama aku Saya habis teruskan ini dis. lagi ya. Saya teruskan lagi karena Farhan sudah KO ya kan. Jadi yang model-model seperti ini Farhan itu bukan hanya seperti yang barusan kamu lakukan gitu loh. Memang kebiasaan di tempat kalian itu senang membaca-baca sesuatu yang kalian nggak ngerti artinya. Contoh dalam doamu pun kamu seperti itu. Kamu ngomong tiap hari bla 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 tapi kamu nggak ngerti artinya. Ya ini memang budaya kalian seperti itu. Inilah yang membuat kalian itu mohon maaf nih. Ya saya nggak mau bahasa Indonesia itu nggak tega gitu loh. Ini yang membuat kalian itu terbelakang sepanjang masa, gitu loh. Terbelakang sepanjang masa Farhan. Ya. Kemudian lagi masalah hasil dari kalau seseorang itu menerapkan apa yang kamu imani Farhan. Tinggal kamu berkaca aja kepada Syria, kamu berkaca Afghanistan tuh yang lagi getol-getolnya tuh sekarang. Ingin menerapkan apa yang kamu imani. Hasilnya apa Farhan? Kabur semua orang Afghanistan itu. Ya. Orang seimanmu sendiri tuh Farhan kabur. Dis, mohon maaf saya Lari. peringatkan Tuh, kamu kan? dari satu pun nggak bawa ayat Bible. Kita diskusi lintas Lah, agama. kalau Iya, saya bawa ayat Bible di. Buat ayat Bible. Kalau saya Iya, jangan menampakkan kebodohanmu di. sangat berbahaya kalau saya Satu ngomong. ayat Dis. saja kalau kamu bisa menunjukkan Saya- Bible itu mendukung teknologi, Lihat saya siap ngesot lihatlah 1 kilo mereka di. bagaimana kalau saya ngomong mereka langsung nggak tahan tahan mereka Enggak, kamu enggak bawa ayat, percuma didengerin. Sekali. tidak tahan kalau mereka Iya, enggak ada gunanya kita bicara agama, Dis. nggak tahan. Bicara agama bawa ayat. Ayat mana yang mau kamu pamerkan ke saya? Oke, Ustadz Sugi, kita kasih waktu lagi 3 menit. Silakan. Tuh, langsung dibatasi Silakan, kan? Edis. Kalau 3 saya menit. ngomong langsung dibatasi pokoknya Oke, bahaya lanjut. pokoknya Kalau Edis ngomong harus ada bawa ayat komparasi. jam Silakan. dinding harus segera Kalau diambil. enggak dihentikan aja. Kalau enggak dihentikan Tuh, aja. kan? Enggak ada gunanya Bahaya. didengerin. Bahaya kan karena Enggak, bukan bahaya, Dis. Harus ada ayatnya, Dis. Kita dialog agama, Dis. Harus ada ayat yang disampaikan ini loh. Bukti bahwa Kristen Enggak. itu mendukung Kalian mau teknologi. diskusi Ayatnya apa mana? gitu loh. Heran saya. Iya. Mau diskusi apa Kalau kalian? komparasikan dengan Ayo. Iya lah betapa bahayanya kalau saya ngomong. putih gitu loh. Gitu lah, angkat Bukan. bendera putih Farhan kalau Kenapa memang ini udah angkat bendera nggak putih? tahan dengar saya ngomong. Justru tidak ada narasi yang mesti ditangkap Iya. gitu loh. Masalahnya Jelas kamu tadi, kalian ngomong pun saya tolong, diem aja sekarang gitu. gini, loh. Al Saya Haytham nggak penemu kamera. nanggapi. Dalam handphone saya ada kamera nggak? Lihat, Dalam lihat handphone tuh. saya ada kamera nggak? Lihat tuh. Langsung dipotong lagi. Saya kan? heran gitu loh. Apa diskusi yang kalian mau itu seperti apa sih? Farhan, Bukankah tadi mengedukasi? kamu ngomong, Neplos ngomong, Sugi ngomong, nggak ada yang ini, Oke, nggak ada yang kan nggak saya ada yang bebaskan ganggu. sekarang. Oke, yang Nggak lain ada diam. Saya bawa ayat, Dis. Saya bawa ayat. Kamu ayatmu mana? Saya beri waktu kamu dan tolong bawa komparasi ayat tentang teknologi Baik. dan bagaimana dengan sains. Saya Silakan, Dis. tunjukkan sama kamu di penting. kitabmu, Farhan. Oke, Saya silakan. tunjukkan sama kamu di kitabmu. Jadi sebenarnya kitabmu. percuma. Jadi sebenarnya Ini komparasi di Oh, kitabmu. kan, dipotong lagi kan? Selalu dipotong. Edis. Memang sangat bahaya. Aku nggak bisa kamu provokasi karena memang Jadi- ketidakmampuan kamu menjawab. Silakan. Tuh. Jadi sebenarnya di dalam kitabnya Farhan yang sama Kalau memang kalian sudah nggak sanggup bilang gitu loh. Jangan dipotong-potong kalau Silakan. Kristen ngomong. Silakan, Dis. di dalam kitabnya Farhan yang Farhan sendiri sebenarnya tidak percaya. Farhan tuh lebih percaya omongan ulama dan tafsir-tafsir. Itu udah ngomong begini, bahwa buku ini itu menjelaskan segala sesuatu. Segala sesuatu dijelaskan dalam buku itu. Tapi karena Farhan gak percaya, maka segala sesuatu itu harus dipelintir sama Farhan. Harus dipelintir. Kalau nggak dipelintir, memang Farhan akan membuang kitabnya ke tong sampah. Gitu loh. Karena kitabnya sudah mengatakan menjelaskan segala sesuatu.
Di mana ayatnya itu? Di dalam surat An-Nahl ayat ke-89. Peringatan kedua untuk membawa ayat Bible dengan teknologi. Saya tidak peduli mau dikatain apa, Lihat tuh. akan saya kick. Silakan. Bukan. Ya udah, Farhan, Karena saya kalau- tidak mau dengan omong Ya udah, kosong. Farhan. Ya, Kalau silakan. sudah Dengan kalau sudah Bible-nya. tidak mampu lagi boleh di-kick nggak Pak? Enggak mampu. Edit enggak Kamu mampu jawab, menunjukkan kamu video jawab aja. teknologi Justru enggak ketika mampu. kamu nggak berani lagi. menjawab challenge saya, berarti memang Lihat. otak kamu kosong dan tidak Lihat. bisa menjelaskan Bible kamu. Jawab dari Bible kamu. silakan. Iya tuh. Kalau saya ngomong dipotong kan meledakan, lihat tuh. Jadi kalau Sugi ngomong Jangan ada yang motong, jangan ada yang motong. Nanti dia akan framing. Saya sebagai host akan membuat kamu silakan jawab dari Bible-mu, ayat dari Bible kamu untuk komparasi tentang teknologi dan sains. Silakan. Tuh kan? Tuh kan, jelas kan? Jadi Yesus mengatakan begini ya, dari buahnya lah kamu akan mengenalnya gitu. Jadi buah dari apa yang dipercaya Farhannya apa sih? Kehancuran. Lihat itu. Dari Sini, Bible lihat. kamu saya sudah katakan. Berarti ini tidak punya ilmu ya. Saya turunkan. Sorry di saya. Oke. Saya tidak Tidak ada ilmunya, enggak ada ilmunya, enggak ada. Room saya adalah room akademis. Enggak ada. Iya. Kayak apanya? Kekosongan Tunjukkan, Kekosongan otak kamu. tunjukkan Ini. Biblemu mendukung teknologi. Kalau ada saya siap ngesot 100 kilo, yuk tunjukkan Biblemu Oke. mendukung teknologi. Pak Ayo. Iwan Villa, saya mohon maaf Dari ya. tadi itu yang Saya kita minta. Saya turunkan karena tidak ada komparasi ayat. Saya masih mending ada ayat yang di bawah dan ada komparasi. Ini bukan diskusi tentang apa. Orang seperti ini hanya akan bernarasi kosong dengan membawa membawa narasi-narasi yang tidak ada kaitannya dengan diskusi lintas agama. Bahkan ketika saya kasih data, harusnya dia nggak ngomong aja. Sebentar dulu. Dia nggak ngomong aja, tapi kasih data Sebentar, open Farhan. camp. Dia kan udah bisa open camp tuh. Sebentar. Haleluya. Dia harusnya bisa open camp. Dia cari data yang lain, ya dari cari data yang lain seperti referensi yang saya bawa, referensi data. Dia open camp dan tunjukkan ini loh Farhan, ini sebenarnya seperti ini gitu ya. Jadi itu prinsip dalam berdiskusi. Tapi ketika orang memberi data, tetapi dia cuma ngomong, cuma provokasi dan cuma narasi, nggak ada ilmunya. Buat apa gitu loh? Itu yang namanya dialektika akademis. Ini dengan kapasitas dengan kapabilitas argumen seperti ini, no, nggak ada artinya. Silakan, haleluya. Iya, jadi begini ya. Betul Bang Farhan. Jadi begini. Jangan kau kira kalau si Edi kau turunkan, saya juga akan turun. Karena kamu itu nggak ada etika kamu. Ya, tadi kalian bicara, kami diam kok. Masalah kalian terima tidak terimanya argumen dia, kan bisa kalian bantah. Ya, jadi maaf ya Farhan ya. Jadi ternyata beginilah memang kalian di mana-mana selalu begini. Jadi ketika saudara saya kau turunkan, jangan kau kira saya bangga di sini. Teman saya, kau kriminalisasi begitu ya. Saya keluar. Berarti dia Dimanfaatkan kalah. untuk kabur, Silakan. dimanfaatkan Silakan untuk kalau mau kabur. Iya, jadi tadi siapa namanya Halilucon Silakan, Bang. itu, ya Halilucon itu berkata tadi dalam hatinya 10 detik yang lalu, puji Tuhan dalam hatinya, ini kesempatanku untuk kabur. Ini yang aku tunggu dari tadi. Aduh, tadi iya. Jadi berbeda, maka berbeda memang. Kalau di dalam Al-Qur'anul Karim itu begitu banyak. Kita sempat lama membicarakan itu. Bagaimana misalnya berkaitan dengan salah satu contohnya fenomena alam, yaitu hujan, petir, dan lain sebagainya. Heliosentris juga bahkan, di mana matahari menjadi pusat tata surya. Dalam hujan itu, di dalam Al-Quran itu jelas sekali, bahkan jangankan dengan ayat-ayat yang tersirat, tetapi tersurat spesifik. Evaporasi, transpirasi, kondensasi, prepitisasi, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya. Kondensasi. Apalagi bicara soal embriologi, juga dijelaskan. Bukan hanya pada saat embrio sudah terbentuk, bahkan jauh sebelum embrio terbentuk, masih berada pada tingkatan sel. Al-Quran juga menjelaskan, jelas itu. Sedikit Bang Niflos. Terpancar. Bang Niflos, sedikit. Ya, boleh. Bang Niflos, sedikit. Kalau di Al-Quran tidak berbicara tentang teknologi, tentang ilmu pengetahuan, Bang Niflos tidak mungkin mu'alaf. Beliau ini ateis dulu, saya saksinya. Tuh, Bang Niflos tuh. Iya, mustahil. Iya. Dan ini Jadi, Jungan Sunkan Untuk Tikon. Tikon Tumble subscribe. Tikon Tumble Jempol. Tikon Tumble Lantengya. Terima Kasih. Tertanda, Ursha Joe, okay?